Sistem Necromancer, bab 371 sampai dengan 374. Bab 371, Teknik Rumah. Pasar pedang panjang jelas lebih baik. Segera setelah dia selesai berbicara, penawaran dimulai. Saya ingin 5.000. 5.001. Harganya naik hingga 5.500 dan tidak ada yang berbicara. Saat membeli, Anda juga mengukur harga pasar. Kalaupun berfluktuasi, harganya tidak akan terlalu tinggi. Wu Heng berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya punya 5.006. Tidak ada yang berbicara. Pihak lain berjalan langsung dan mengeluarkan 20 pedang panjang, dan Wu Heng membayar harga yang sesuai. Berikutnya, saya belum pernah mendengarnya. Wanita itu berbicara lagi. Meskipun ini adalah pameran perdagangan bebas, kami tidak boleh melaporkan sesuatu secara salah. Suara itu adalah suara wanita, dengan nada rendah dan serius. Yeke, kota Netalei. Saya benar-benar tidak membawanya. Kalau begitu, kita bisa menyelesaikan transaksi di konsorsium Lambang Ular. Pameran perdagangan berlangsung lebih dari 1 jam. Tidak, kata wanita di atas panggung. Wu Heng berkata langsung, 2 botol ramuan, sebagai ganti barang langka Anda, dapat diaktakan oleh konsorsium Lambang Ular. Wanita itu masih berdiri di sana, terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan setuju. Oke, kamu di mana? Jika ramuan seperti itu ada, bukankah mungkin untuk menciptakan pahlawan dengan meminum ramuan tersebut? Semua orang naik ke panggung satu persatu. Ramuan penambah kekuatan. Seseorang mengingatkan saya lagi. Apakah ramuan seperti itu benar-benar ada? Tentu saja, apa yang dikatakan Wu Heng sedikit lebih ambigu. Pameran dagang akan terus berlanjut. Saya tidak membawanya. Tampaknya tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang percaya bahwa ramuan semacam itu ada. Wu Heng melirik gambar di atas dan berkata langsung, saya punya ramuan yang bisa langsung meningkatkan Anda ke 1 level, atau lebih. Apakah kamu bercanda? Suara wanita itu serius. Seseorang bertanya dengan bingung, apakah ada obat seperti itu? Wanita itu menoleh dan bertanya, apa nama ramuannya? Wu Heng menggelengkan kepalanya, bahan untuk ramuan itu sangat berharga, dan aku tidak akan bisa memurnikan 1 botol pun selama beberapa tahun. Oleh karena itu, 2 botol yang kuberikan padamu adalah yang paling banyak. Orang di atas panggung masih berdiri di sana, melihat ke bawah, dan berkata, 5 botol. Wah, gelombang. Sepertinya ada yang menjual segalanya, dan ada juga yang naik ke panggung untuk mengumpulkan barang. Notaris konsorsium, orang-orang lainnya juga berbalik dan melihat ke atas. Terus terang, jika Anda banyak minum obat, tubuh Anda akan beradaptasi dengan berbagai racun. Ramuan inti zombie dapat meningkatkan atribut, tetapi ini bukan peningkatan level secara langsung. Wanita itu ragu-ragu sejenak dan berkata, oke, keluarkan ramuannya dan ayo kita ke sana untuk memverifikasi kemanjurannya. Adegan itu langsung riuh. Mereka berbicara satu demi satu dan menyebutkan harganya. Belum pernah mendengarnya. Saya punya benda aneh di sini yang bisa memulihkan kesadaran orang. Efek sampingnya adalah rasa sakit karena ditampar sangat kuat. Wu Heng meminta staf untuk membawakannya secangkir teh buah, dan pada saat yang sama, sosok lain berjalan. Saya punya obat antibodi di sini. Penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan antibodi tubuh terhadap berbagai efek negatif. Saya memiliki akar teratai kristal darah di sini, yang dapat membuat ki dan darah Anda lebih melimpah. Lumayan, tapi tidak cukup berharga untuk menjadi barang langkaku. Wanita itu berkata lagi, beberapa orang menjual ramuan yang mereka buat, dan beberapa lagi menjual real estate di beberapa tempat. Tidak ada obat seperti itu di antara obat-obatan yang dapat diproduksi menurut catatan Asosiasi Alkimia. Oke, kalau aku keluarkan komisinya, kamu tinggal mengantarkan ramuannya langsung. Aku harap kamu tidak berbohong padaku. Saya juga sangat sibuk. Wanita itu menatapnya lagi, menyimpan barang-barangnya, dan langsung berjalan dari platform kayu. Yang ini dianggap tanpa kesepakatan.
Beberapa orang kemudian naik untuk bertukar barang. Wu Heng juga langsung berjalan. Dia berkata, kumpulkan alat peraga pertahanan, alat peraga dengan efek awan, dan segala jenis benda aneh. Sobat, aku punya alat peraga, yaitu token yang bisa melepaskan awan dan kabut. Aku akan menjualnya kepadamu seharga 800 perak. Orang lain menindaklanjuti dan berkata, cincin sihir awan harganya 650 perak. Efek cincin itu lebih baik daripada efek tokennya. Token seperti milikmu tidak ada gunanya sama sekali jika kamu membuangnya. Wu Heng melihat kedua orang yang sedang berdebat dan berkata langsung, saya ingin cincin ajaib awan dan kabut. Pria yang memegang cincin itu segera tersenyum dan berkata, keputusanmu benar. Menyerahkan cincin itu, Wu Heng melihat atributnya. Cincin awan. Deskripsi, cincin yang diukir dengan cloud magic. Tidak masalah. Wu Heng menyimpan cincin itu dan membayarnya sejumlah uang secara langsung. Pesanan pertama telah selesai. Lebih banyak orang datang satu demi satu. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu sudah memakai sepatu bot. Perisai ini bagus, berapa biayanya? Armornya cukup bagus, berapa set yang kamu punya? Seluruh pameran dagang tiba-tiba berubah bentuknya. Wu Heng berdiri di tengah, sementara yang lain datang membawa barang dan menjual barang mereka sendiri. Setelah beberapa tawar-menawar, Wu Heng juga menerima banyak hal. Jarang sekali saya menjadi kaya dan kaya. Setelah melihat bahwa tidak ada yang dia butuhkan, dia melompat turun dari meja depan lagi. Duduk kembali ke tempat duduk Anda. Orang-orang lainnya terus naik satu persatu dan memperkenalkan barang-barang mereka. Baru saja, saya membeli total 5 set baju besi pertahanan dan 3 perisai. Setelah duduk kembali di tempat duduk Anda, lanjutkan mengamati orang lain yang menjual barang. Sampai larut malam, seorang anggota staf memberitahu bahwa pelelangan akan segera dimulai. Semua orang mengakhiri pameran perdagangan dan menuju keluar. Wu Heng tidak perlu mengetahui jalannya, dan dia mengikuti kerumunan itu ke aula lelang. Seluruh aula lebih luas. Di depan terdapat stand lelang, dan di bawahnya terdapat deretan kursi yang menghadap ke stand. Ketika Wu Heng memasuki ruangan, bagian depannya sudah penuh dengan orang. Dan, kerimu, menemukan tempat duduk di belakang dan langsung duduk. Dan seluruh aula secara bertahap terisi. Sekitar setengah jam setelah duduk, suara dering yang jelas terdengar di aula. Semua orang tertegun sejenak dan merasa lebih terjaga. Pemandangan yang bising menjadi sunyi sesaat, dan banyak mata terfokus pada tribun di depan. Seorang pria dengan gaun ramping berjalan keluar sambil tersenyum dan berdiri di tengah sambil membungkuk sedikit. Terima kasih sudah datang. Lelang akan segera dimulai. Aturannya tetap sama, penawar tertinggi akan menang. Tuan rumah berbicara dengan sangat singkat dan bahkan tidak memperkenalkan dirinya. Setelah selesai berbicara, dia melambai sedikit, dan seorang wanita muda keluar sambil membawa nampan. Ada selembar kertas tulis yang diletakkan di atasnya. Pria itu berkata langsung, hak penambangan tambang besi Nistat selama 5 tahun dihargai 500 koin emas. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 koin emas. Suara itu jatuh. Penawaran dimulai tepat di bawah. 510 emas. 520 emas. Mata Wu Heng melebar saat dia melihat orang yang menawar. Di pameran perdagangan tadi, dia masih memikirkan mengapa itu hanya alat peraga sulap dan bagaimana mereka bisa menjadi orang terkemuka. Lebih mirip pameran perdagangan kamar dagang lokal. Sekarang sepertinya sorotannya ada di sini. Pada akhirnya, hak penambangan mineral tersebut dilelang dengan harga 780 emas. Langkah selanjutnya adalah hak penambangan perikanan, padang rumput, tambang besi dan tambang emas. Harganya berkisar dari 100 emas hingga 10.000 emas. Pria itu berdeham. Dia melanjutkan, selanjutnya, ada buku keterampilan tingkat atas yang disebut teknik rumah Ken modern. Anda dapat membuat tempat tinggal dengan dimensi berbeda sebagai tempat tinggal Anda sendiri, dan bahkan menyimpan barang atau tentara. Wu Heng, yang agak mengantuk,
tiba-tiba membuka matanya. Ruang dimensi berbeda. Bisakah itu menyimpan barang atau tentara? Pria itu masih berkata, mantra itu kuat, tetapi juga sangat sulit dipelajari. Sulit bagi penyihir di bawah level 18 untuk memahami dan mempelajari konten di atas. Harap menawar dengan hati-hati. Bab 372. Bab 372, Lelang. Setelah perkenalan juru lelang, wanita di belakangnya juga mulai menunjukkan buku keterampilan di tangannya. Tampilan bukunya agak tua. Kulit luarnya berbintik-bintik dan ujung-ujungnya melengkung dan menghitam. Sepertinya digali dari reruntuhan. Setelah membiarkan semua orang melihat sekilas, dia melanjutkan, tampilannya agak tua, tetapi konten interiornya lengkap, tanpa halaman yang hilang atau bekas noda, yang tidak mempengaruhi tampilan normal. Harga awal adalah 300 koin emas, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 20. Setelah mengatakan itu, juru lelang tersenyum dan berhenti berbicara. Di tribun terbawah, penonton tiba-tiba menjadi ribut. Dibandingkan dengan harga ratusan bahkan ribuan koin emas untuk hak penambangan berbagai mineral, harga murah 300 kedengarannya tidak terlalu mahal. Namun, buku keterampilan juga memiliki perbedaan harga yang sesuai di pasar. Misalnya, perbuatan baik tingkat 3 dapat ditukar dengan buku keterampilan tingkat lanjut, dan harga yang sesuai adalah sekitar 500 koin perak. Perkalian ini jauh melampaui nilai buku keterampilan normal. Menurutmu begitu, buku itu bukan barang habis pakai. Kalau diambil kali ini, bisa dipelajari oleh banyak orang. Bahkan bisa ditempatkan di perpustakaan asosiasi penyihir atau akademi sihir dari ratusan koin emas ini. Mulut sepertinya tidak punya waktu untuk berbicara. Itu adalah pria dan wanita yang bertemu saat mereka menaiki kapal. Wu Heng juga memfokuskan kembali perhatiannya pada penawaran di tempat. Wu Heng mengangkat plat nomor di tangannya, 570. Beberapa organisasi membelinya kembali, dan selain mempelajarinya sendiri, mereka juga dapat menyimpannya di perpustakaan agar orang lain dapat mempelajarinya. 340. Meski begitu, itu terlalu mahal. Wanita itu tetap berkata, efek dari skill seharusnya merupakan fungsi yang tersembunyi. Keterampilan penyihir, tetapi jumlah orangnya jelas tidak banyak, dan harganya juga naik sesuai harga terendah, yang sepertinya tidak drastis. Suara seorang wanita berkata, harganya mahal sekali, saya bisa membeli lusinan buku keterampilan tingkat lanjut. Tetapi dari percakapan keduanya, kita juga dapat belajar beberapa hal. Buku-buku itu diturunkan. Setelah juru lelang menyebutkan harganya sebanyak 3 kali, dia langsung berkata, 570 emas dimenangkan oleh tamu nomor 057. Selamat untuk tamu tersebut. Sial, itu mereka. 360. Wu Heng mengeluh dalam hatinya, dan suara dua orang berbicara dengan suara rendah datang dari samping. Segera setelah itu, buku keterampilan lainnya dibawakan di atas nampan oleh staf, bayangan diriku, buku penyihir. Setelah mempelajarinya, sebuah bayangan akan menutupi seluruh tubuh, meninggalkan dirinya dalam keadaan sangat tersembunyi. Saat menyerang, ia akan menyebabkan kerusakan nekrotik. Mulailah menembak. Harganya 250 koin emas, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 5 koin emas. Wu Heng sedikit bersemangat ketika mendengar penawaran tersebut, tetapi harganya agak terlalu keterlaluan. Namun, tidak ada kenaikan harga lebih lanjut. Sekarang kita bertemu mereka lagi. Warlock juga merupakan kemampuan yang relatif langka. Mereka bersandar bersama dan berbicara tentang cinta. Karakteristik profesional, mirip dengan pendeta tahta suci, yang kekuasaannya berasal dari dewa. Juru lelang menunduk dan berkata dengan lantang, 550 emas sekali, jika Anda membutuhkan, jangan lewatkan kesempatan ini. Orang yang menawar sebelumnya melihat ke belakang dengan ragu-ragu. Harganya melonjak dan mencapai 550 emas. Perbedaannya adalah cara bertukar kekuatan dengan para dewa. 550 emas 2 kali.
Petugas lelang berhenti sejenak dan segera berkata, tamu ini berharga 570 emas. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Pria itu berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, seorang penyihir sangat gigih dalam bidang akademis dan pengetahuan. Bahkan jika dia bukan dari sekolahnya sendiri, dia tetap ingin membelinya kembali dan mempelajarinya. Ada beberapa orang yang hadir, dan seseorang mulai menawar. Dengan kata lain, alasan mengapa buku keterampilan semacam ini mahal adalah karena buku tersebut tidak tersedia di pasaran, bahkan di perpustakaan beberapa organisasi penyihir. Di samping wanita itu, suara pria lain menjelaskan dengan lembut, fakta bahwa buku itu dijual dengan harga sangat mahal berarti tidak ada buku keterampilan seperti itu di luar sana. Ini mungkin bukan satu-satunya, tapi sudah pasti keterampilan yang tidak termasuk dalam berbagai organisasi penyihir. Wu Heng berpikir sejenak dan langsung memikirkan mereka berdua. Benar, wanita itu setuju. 320. Pria dan wanita itu sedang membicarakan keterampilan mereka. Wu Heng juga ingin mendengar apa yang dikatakan pria dan wanita itu, jadi dia menoleh dan melirik dan melihat wajah mereka berdekatan. Sangat mudah untuk mengambil uang. Kita harus mengadakan lelang. Penawaran dimulai lagi, dan harga naik sedikit demi sedikit. Saat ini, seorang anggota staf membungkuk dan berkata dengan lembut, tamu, ini adalah barang yang Anda beli. Anda perlu membayar 570 koin emas. Karena wajahnya ditutupi jubah, semuanya disampaikan langsung. Wu Heng mengangguk, mengeluarkan kantong uang dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada pihak lain. Buku tua itu juga muncul di tangannya. Teknik rumah Ken modern. Deskripsi, Anda dapat membangun ruang dengan dimensi berbeda dan memanggil tampilan tempat tinggal kapan saja dalam jarak casting. Benar-benar seperti yang diperkenalkan, dapat menciptakan ruang dalam dimensi yang berbeda. Namanya disebut Mansion Magic. Seharusnya niat awal dari pendiri Magic tersebut adalah untuk membangun tempat tinggal. Jika Wu Heng dibangun, rumah-rumah mewah tidak akan banyak gunanya. Barak atau gudang lebih cocok untuk Anda. Staf juga menghitung jumlah koin, memberi hormat dan pergi. Lelang berlanjut. Lelang buku berlangsung relatif singkat, dengan total hanya 5 buku keterampilan yang terjual. Selain Mansion Teknik yang saya beli, saya juga memiliki 2 buku Warlock, 1 Divine Guard dan 1 lagi Wanderer. Harga jual tertinggi untuk rumah mewah. Setelah lelang buku berakhir, juru lelang di atas panggung tersenyum dan memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Seorang elf wanita dengan gaun aqua panjang berjalan ke tengah meja lelang lagi, memberi hormat dan berkata dengan lantang, berikut ini adalah lelang alat peraga sulap dan benda langka. Saya berharap para tamu terhormat dapat memilih barang yang mereka suka. Tangan bertepuk tangan ringan, staf yang memegang nampan semuanya digantikan oleh elf. Perlahan berjalan ke panggung pelelangan, dan penutup sutra di piring terbuka, memperlihatkan barang seperti perlengkapan. Juru lelang memperkenalkan, sebuah sachet luar angkasa membutuhkan waktu 3 tahun untuk diselesaikan oleh Master Rune tingkat Master. Ia memiliki ruang penyimpanan internal 100 meter kubik dan dihargai 2.500 koin emas. Harganya akan naik tidak kurang dari 100 masing-masing waktu. Tolong. Di samping mereka, keduanya berpisah, memandang ke tribun dan berbisik. Sachet luar angkasa telah terjual. Konsorsium kekurangan uang tahun ini. Sebenarnya harganya lumayan. Kalau dipakai untuk bisnis, bisa kembali dalam beberapa tahun. Saya suka ini. Yah, harganya akan sangat tinggi. Aku akan membelikanmu cincin luar angkasa yang lebih besar saat kamu kembali. Oke, kenapa aku jatuh cinta padamu? Kamu sangat miskin. Karisma. Keduanya mengucapkan beberapa patah kata, lalu bersandar bersama dan melanjutkan pembicaraan tentang hal lain. Wu Heng juga melihat bungkusan di atas panggung. Dia telah melihat item ini ketika dia berada di kota Luntam. Saat itu adalah Lechia, dari konsorsium lambang ular, dan dia memilikinya. Itu juga milik konsorsium emblem ular, dan Lechia,
sebagai manajer residen, dapat menggunakannya. Saat itu, dia meminjamnya dari Lecia dan menggunakannya. Dia hanya mengetahui bahwa ruang penyimpanan di dalamnya sangat besar, namun dia tidak menyangka akan menjadi 100 meter kubik. Kubus bukanlah persegi, meskipun berlebihan jika dikatakan bahwa kubus dapat disamakan dengan kapal kargo. Tetapi ia juga dapat membawa barang dalam jumlah besar untuk transportasi, dan Anda dapat memperoleh uang kembali setelah berjalan selama beberapa tahun. Segera orang-orang mulai menanyakan harga. Harganya dengan cepat melonjak dari 2.500 menjadi 7.500 koin emas. Ini semakin keterlaluan. Wu Heng juga terkejut, ada begitu banyak orang kaya. Harganya mencapai 8.200, dan kecepatan penawaran secara bertahap melambat. Wu Heng mulai menyebutkan harganya, 8.300, 8.400. Seseorang mengikuti harga di depanku. 8.500, Wu Heng terus mengikuti. _2, 9.000. Ketika Wu Heng meneriakkan 9.000, seluruh penonton terdiam. Juru lelang masih terus tersenyum dan berkata, 9.000 koin emas sekali, 9.000 koin emas 2 kali, 3 kali. Selamat kepada tamu nomor 057 karena telah memenangkan Space Sachet. Sachetnya diambil. Kemudian, item berikutnya dikirim ke lapangan. Juru lelang berkata, sarung tangan penjaga, senjata yang dikenakan oleh petinju hebat L, dapat meningkatkan kecepatan dan serangan pengguna, menahan kesadaran ilahi dan gangguan mental, dan pada saat yang sama keterampilan Etsa, berkah Changshan, akan terbentuk ketika digunakan. Membatu kulit dan meningkatkan kemampuan komprehensif tubuh. Harga awal adalah 200 koin emas, dan harganya akan dinaikkan tidak kurang dari 10 koin emas setiap kali. Harganya sedikit turun, tetapi sebagai alat sulap, ini masih sedikit berlebihan. Di pameran perdagangan tadi, palu perang yang dapat melepaskan guntur dan kilat dibeli hanya dengan 2 koin emas. Ini telah berlipat ganda berkali-kali sekaligus. Wu Heng melihat reaksi orang lain. Pria dan wanita di sebelahnya masih berciuman dengan penuh gairah, dan setelah beberapa saat bernada rendah, yang lain juga mulai menawar. Harganya telah dinaikkan hingga 430 koin emas. Sepertinya semua orang masih menyetujui alat ajaib ini. Selanjutnya, di bawah komandonya, Bawudong dan Sarktut keduanya merupakan petinju berlevel tinggi, dan mereka juga dapat digunakan oleh Mini di masa depan. Tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, jangan sia-siakan. Setelah memikirkannya, dia pun meneriakkan harganya. Setelah harganya mencapai 480 emas, tidak ada yang menaikkan harganya lagi. Setelah juru lelang menyebutkan harga 3 kali, palu langsung jatuh. Selamat kepada tamu 057. Karena telah menerima tinju penjaga. Lelang berlanjut, tetapi ada sesuatu yang tidak beres di tempat kejadian. Selamat kepada tamu nomor 057 karena telah mengambil foto Martial Fantasy Double Blade. Selamat kepada tamu nomor 057 karena telah mengambil foto pakaian benang angin. Selamat kepada tamu nomor 057 karena telah mengambil foto Lion Armor. Selamat kepada tamu nomor 057 karena telah mengambil foto Holy War Glory Armor. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang berbalik dan melihat lokasi di balik foto itu. Meskipun jubahnya tidak bisa melihat wajah dan ekspresi, semua orang tampak membeku di tempat duduknya. Keingintahuan dan keterkejutan juga terlihat. Berapa banyak uang yang dia bawa ke sini? Jika ada satu benda yang hilang, ambil foto semuanya. Apakah kamu merampok perbendaharaan konsorsium? Dilihat dari suaranya, dia pasti masih muda. Dilihat dari tinggi badannya, dia pasti manusia atau elf. Saya pikir itu dari kerajaan ke. Saya mendengar bahwa keluarga kerajaan di sana sedang mengalami banyak masalah, jadi mungkin semua uangnya telah ditransfer. Mengapa dia membeli begitu banyak? Orang-orang yang jarang berinteraksi satu sama lain mulai berdiskusi saat mereka mendekat. Sachet di bagian depan berharga 9.000 emas,
dan ada beberapa alat peraga di belakang yang berharga ratusan emas. Ini adalah jumlah uang yang saya bawa ke sini untuk berani memperlakukan pelelangan sebagai toko biasa. Kekayaannya begitu kuat hingga menakutkan. Semua orang menoleh. Wu Heng bukan apa-apa, karena tidak ada yang mengenal siapapun. Sebaliknya, dua orang yang bermesraan di satu sisi menjadi berhati-hati dan ingin lebih dekat, tapi juga merasa sedikit bersalah karena mereka berdua melihat ke arah ini. Beberapa anggota staf datang. Pegang item yang baru saja Anda foto di tangan Anda. Tamu, ini barang yang kamu beli. Kamu harus membayar total 3.570 koin emas. Harga keempat alat peraga tersebut antara 2 hingga 300 emas. Ternyata, Space Sachet original merupakan item termahal, dan juga terjual sebagai item pertama di kategori prop. Wu Heng mengangguk, saya ingin menukar beberapa koin emas. Tentu, tamu, apakah Anda ingin menukar barang dengan nilai yang sama atau emas? Penukaran emas. Tunggu sebentar, saya akan mengatur seseorang untuk datang. Di atas panggung, juru lelang dengan lantang memperkenalkan barang langka terakhir. Tetapi semua orang di tempat kejadian sedang melihat posisi Wu Heng, berniat untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikan begitu banyak hal sekaligus. Di tengah perkenalan, juru lelang hanya bisa tersenyum canggung ketika dia melihat tidak ada yang mendengarkannya. Lelang ditangguhkan, menunggu Wu Heng menukar emas. Segera, dua kurcaci datang dari kejauhan. Tersenyum dan berkata, tamu, apakah Anda perlu menukar koin emas? Wu Heng mengeluarkan dua tas sekolah dan menyerahkannya kepada pihak lain. Tas sekolahnya dibuka, dan di dalamnya berisi perhiasan emas dan perak. Kurcaci itu mengangguk, tamu, mohon tunggu sebentar. Kami perlu menimbang perhiasan yang sudah jadi. Jika perhiasan itu dalam kondisi baik, kami akan memberi Anda harga premium 10%. Wu Heng mengangguk, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Dua tas sekolah emas beratnya sekitar 100 kg. Termasuk preminya hampir sama. Berat emas diukur di sini. Semua orang di belakang bahkan lebih terkejut lagi. Semuanya emas, bawakan banyak uang. Itu pasti dibawa dari gudang kerajaan, kalau tidak, itu bukan perhiasan dengan kualitas seperti ini. Yah, kemungkinan besar siapapun yang mengeluarkannya akan menjadi perhiasan jadi. Kamu sangat kaya. Datanglah ke konsorsium untuk menyelesaikan pelelangan. Semua orang masih berdiskusi. Kurcaci tersebut juga telah diverifikasi dan ditimbang. Berkata, tamu, menurut preminya, totalnya 4.211 koin emas. Setelah dikurangi koin emas untuk barang yang Anda beli, tersisa 641 koin emas. Bisa, harap tunggu. Segera, 2 kantong uang dikirimkan. Perhiasan emas tersebut juga diambil oleh pihak lain. Wu Heng menyimpan semua alat peraga dan koin emas yang dibelinya. Lelang berlanjut lagi. Juru lelang wanita kembali tersenyum dan berkata, berikutnya adalah item terakhir dalam lelang ini. Pelanggan yang belum memilih item yang diinginkan dapat memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar melihat ke samping objek tersebut, dan melanjutkan memperkenalkan, benda aneh, pedang jahat, pedang senyap, makhluk hidup apapun yang bergerak di sekitar penggunanya akan diserang oleh senjata tersebut, termasuk penggunanya. Tidak ada efek samping khusus. Mendengar kegembiraan di bawah pedang jahat langsung menjadi hidup kembali. Oh pedang jahat, keluarkan ini dan jual. Beberapa hari yang lalu, Kerimu datang ke pulau dengan membawa pedang jahat dan dibunuh oleh Imiro. Yang di Kerimu disebut Ningwu, bukan yang ini. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Pedang jahat semacam ini mulai beredar di luar. Mungkin dalam beberapa hari, Ningwu itu akan dijual. Imiro memegang pedang suci para elf di tangannya, jadi dia tidak akan menyukai senjata jahat itu. Benar, semua orang berbicara dengan suara pelan. Juru lelang melanjutkan, harga awal adalah 1.000 koin emas, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 50. Semuanya, Anda bisa mulai. Harga awalnya tidak murah.
Senjata pedang selalu mudah untuk dijual. Ini karena ada seseorang di sini yang mengetahui kebenarannya, jadi konsorsium menaikkan harganya. Pedang jahat pada dasarnya mahal. 1050, 1100. Penawaran dimulai. Wu Heng berkata langsung, 1150. Semua orang menawar untuk makan. Lihat ke belakang lagi. Tentu saja, semuanya dimulai lagi. Kebanyakan orang mendengarkan tawarannya dan tidak menaikkan harga. Hanya ada satu atau dua orang, dan ketika harganya mencapai 2.150 koin emas, tidak ada yang terus berbicara. Itu masih dibeli oleh Wu Heng. Juru lelang masih mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Selamat kepada tamu nomor 057 karena telah menawar Evil Sword Silent Blade. Staf berjalan ke sisi Wu Heng dengan senjata di tangan di bawah tatapan semua orang. Setelah menukarkan beberapa koin emas lagi, transaksi selesai. Singkirkan hal-hal aneh. Juru lelang berkata lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. Lelang telah selesai. Anda dapat kembali ke kota Anda melalui kapal tempat Anda berasal. Saya berharap Anda semua hidup bahagia. Wanita itu memberi hormat dan langsung meninggalkan panggung. Para tamu juga berdiri dan berjalan keluar. Ketika Wu Heng juga berdiri, seorang anggota staf berjalan dengan cepat. Dia berkata dengan lembut, tamu, silakan datang, Tuan. Wu Heng tertegun sejenak, dan hatinya menegang pada awalnya, berpikir bahwa masalah lain akan terjadi. Tapi rasanya tidak enak. Jika Anda membeli sesuatu dari konsorsium, tidak mungkin konsorsium tersebut menimbulkan masalah bagi Anda. Terlebih lagi, banyak orang yang hadir telah melihatnya. Kecuali mereka ingin merusak tandanya sendiri, mereka tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Memimpin. Staf itu mengangguk dan membawa mereka ke aula samping di satu sisi. Masuk ke sebuah ruangan. Aroma samar keluar, dan juru lelang wanita di atas panggung tadi sedang duduk di dalam ruangan. Melihat dia masuk, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, tamu, silakan duduk. Wu Heng duduk di samping dan juga ingin tahu tentang tujuan orang lain memanggilnya ke sini. Dia bertanya langsung, apa yang kamu inginkan dariku? Bab 373. Bab 373. Anda dapat menciptakan dunia kecil, tolong pilih saya. Peri perempuan itu mengenakan gaun merah panjang, memiliki rambut pirang dengan telinga lancip, dan ciri-ciri halus dan cantik. Dia duduk di kursi, kakinya yang panjang disilangkan, dan betisnya yang putih lurus berada di bawah rok. Wu Heng mengamatinya, dan pihak lain juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia mengenakan jubah, dia memperhatikannya dengan cermat. Setelah Wu Heng duduk, seorang petugas membawakan teh. Peri itu tersenyum dan berkata, tamu, jumlah transaksi Anda dalam lelang ini telah mencapai standar tertentu. Kami dapat mengubah lambang Anda untuk memfasilitasi kerjasama yang lebih baik di masa depan. Berbicara, elf perempuan itu menyerahkan sebuah lambang. Lambang memainkan peran yang sangat penting dalam konsorsium lambang ular. Baik itu komisi atau transaksi khusus, konsorsium lambang ular tidak mengakui orang, hanya lambang dan uang kertas. Faktur diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki lambang, dan bagi mereka yang mempunyai lambang, hanya lambang yang ditampilkan. Jika emblem tersebut hilang maka akan sulit untuk mengeluarkannya kecuali mempunyai cara khusus. Dengan kata lain penggantian lambang konsorsium. Wanita itu meliriknya sambil tersenyum dan melanjutkan, tentu saja ini adalah hak istimewa yang paling mendasar. Jaringan koneksi konsorsium juga sangat luas, dan dapat memberi Anda keuntungan dalam banyak aspek. Contohnya, kendaraan, keamanan, dan jaringan pengaruh juga merupakan salah satu jenis sumber daya. Pria di depannya membuatnya sedikit penasaran. Keistimewaan apa yang dimiliki lambang semacam ini? Perhatian utama adalah sumber daya keuangan. Lagi pula, sebelum juru lelang ditukar, pihak lain tidak menunjukkan cara pembelian yang berlebihan. Poin ini terkesan kasar, bahkan sedikit tidak masuk akal. Dia pasti sudah mencapai tipe kedua.
Jika Anda mencapai peringkat pertama dan jumlah transaksi mencapai standar tertentu, standar penggantian emblem akan terpenuhi sepenuhnya. Peri perempuan itu tersenyum dan mengangguk, lalu menyesap cangkir tehnya. Nama saya, Retili, dan saya bertanggung jawab atas konsorsium lambang ular di Kota Lopez. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke sana di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Terima kasih, saya akan mengambilnya. Wu Heng langsung menyimpannya. Artinya, Anda adalah tamu kami yang paling berharga. Anda bisa menikmati diskon besar saat membeli barang. Di saat yang sama, Anda bisa menaiki kendaraan konsorsium secara gratis dalam keadaan apapun. Jika ada kerusuhan di kota Anda juga bisa berangkat ke gedung konsorsium. Mereka akan melakukan apapun untuk melindungi keselamatan Anda dan keluarga Anda. Jenis pertama adalah Anda telah mencapai posisi pertama, tetapi harga transaksinya mungkin tidak terlalu tinggi, dan penyelenggara akan mempertimbangkan apakah akan menggantinya untuk Anda. Tetapi banyak orang berkuasa yang benar-benar menyadari hal ini dan bersedia bekerja sama dengan konsorsium. Wu Heng mengangkat alisnya, masih sedikit terkejut dengan hak istimewa ini. Standar apa yang harus dipenuhi untuk menggantikan lambang semacam ini? Wu Heng terus bertanya. Tampaknya memiliki lambang ini tidak hanya melepaskan identitas perwakilan yang dipercayakan, tetapi juga memungkinkan Anda meminjam sumber daya dari beberapa konsorsium. General Stewart akan menilai potensinya dan memilih apakah akan menggantikannya. Kedua, setelah memenuhi tipe pertama dan mencapai jumlah tertentu, dia akan langsung diberikan lambang tingkat ungu emas. Peri perempuan itu menjelaskan dengan lembut. Saya juga bertanya-tanya apakah pembelian item 10.000 emas oleh pihak lain mungkin memiliki alasan untuk menarik perhatian saya. Sepertinya lambang seperti ini sangat berharga. Setelah saya datang, saya memiliki banyak alat peraga dan membeli semuanya. Meski wajahnya ditutupi jubah hitam, dilihat dari suaranya dan cara duduknya, dia pasti masih muda. Untuk tamu muda dan kaya, tidak ada salahnya untuk lebih banyak berhubungan dengannya. Dengarkan orang lain dan ekspresikan diri Anda dengan cara yang sangat lugas. Baiklah, jika saya punya kesempatan, saya akan menjadi tamu, kata Wu Heng, lalu berdiri dan berkata, jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi dulu, agar tidak menunda keberangkatan kapal. Tamu yang baik, wanita itu berdiri untuk mengantarnya pergi. Keluarlah dari ruangan. Langkah Wu Heng terhenti lagi. Di luar pintu, ada lebih dari selusin sosok berjubah hitam berkumpul. Saat dia keluar dengan kerimu, mata semua orang tertuju padanya. Pak, saya mengelola toko perhiasan di kota Lapalis. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi dan melihat-lihat, atau saya bisa memperkenalkannya kepada Anda dan Anda bisa langsung memesannya. Bisnis perhiasan. Wu Heng melirik orang-orang yang mengantri. Orang-orang ini menunggu di depan pintu, berencana membicarakan bisnis dengan saya. Saya tidak membutuhkan perhiasan untuk saat ini, kata Wu Heng. Tuan, Anda ingat nama toko kami, toko perhiasan Mutiara. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Dia mengeluarkan pena dan kertas dan segera menuliskan nama tokonya dan menyerahkannya lebih. Wu Heng mengambilnya dan berkata, "Oke, saya ingat." Kemudian orang kedua datang dan berkata, "Tuan, toko kami adalah toko alat peraga sulap kehidupan sehari-hari, yang disebut toko alat peraga Paus Putih." Secarik kertas lain dengan nama tertulis di atasnya telah dikirimkan. Kemudian, yang ketiga dan keempat muncul satu demi satu. "Tuan, kami menjual senjata dan alat peraga sihir. Kami dapat membuat senjata berkualitas tinggi ke atas dengan efek khusus. Senjata dan alat peraga." Wu Heng benar-benar membutuhkan hal ini. "Di mana tokomu? Apa namanya?" Wu Heng bertanya. "Kota Lopez, toko alat peraga Bai Zuo." "Oke, aku akan mengingatnya dan aku akan melihatnya ketika ada kesempatan." "Ya Pak." Lanjutkan mengambil lembaran yang diserahkan oleh orang yang tersisa. Di bawah pengawalan, kerimu, dia meninggalkan kabin dan berjalan menuju geladak.
Di ruangan di belakang Anda. Wu Heng pergi, dan dua sosok keluar dari partisi di dalam. Yang satu adalah manusia tua yang tinggi dan berambut abu-abu, dan yang lainnya adalah juru lelang pria paruh baya yang asli. Keduanya berjalan keluar bersama, dan juru lelang perempuan, Retili, memberi hormat kepada lelaki tua itu, "Tuan." Orang tua itu mengangguk, duduk di samping, dan bertanya, "Apakah Anda dari kerajaan Yeke?" Mungkin tidak. Dia tidak tahu banyak tentang aturan konsorsium, dan mungkin ini pertama kalinya dia mengikuti lelang. Kapan orang yang begitu dermawan muncul di kota-kota sepanjang pantai? Lelaki tua itu bertanya-tanya. "Saya tidak tahu." Retili menggelengkan kepalanya. Pelelang paruh baya lainnya merenung sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau kita mengatur seseorang untuk mengikuti kita dan memastikan perahu mana yang harus kita ambil untuk berangkat? Kita bisa mendapatkan gambaran kasarnya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Kamu harus mematuhi aturan konsorsium dan jangan melakukan hal bodoh." "Itu tuanku, saya terlalu banyak bicara." "Oke, lelang ini sangat bagus, saya akan meminta penghargaan dari kalian berdua." Kedua juru lelang sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Berdiri di geladak dan menunggu beberapa saat. Perahu yang menjemput orang perlahan mendekati kapal penumpang. Sebelumnya, Wu Heng sedang memikirkan apakah akan memilih kapal untuk berangkat ke tempat lain, menunggu sampai tujuan, dan kemudian menggunakan kereta hantu untuk kembali ke Pulau Harta Karun. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya melepaskan ide ini. Selain Treasure Island, pelabuhan terdekat juga membutuhkan waktu 2 hari. Buang-buang waktu saja. Efeknya tidak terlalu besar. Segera, kapal menuju Pulau Harta Karun tiba. Wu Heng naik ke kapal bersama orang banyak dan memasuki ruangan yang ditentukan untuk beristirahat. Kapal berangkat dan menuju Pulau Harta Karun. Di dalam ruangan, Wu Heng mengeluarkan teknik rumah Ken modern yang dia beli dan hanya melihatnya. Bahan buku sebaiknya terbuat dari kulit, yang jelas berbeda dengan kertas. Tampaknya beruntung memiliki bahan seperti ini. Kalau tidak, dilihat dari tingkat kerusakan buku saat ini, jika itu kertas, pasti sudah lama membusuk. Jenis keterampilan yang dimiliki oleh faksi sihir. Bagian sebelumnya menjelaskan tujuan awal menciptakan sihir dan beberapa efek yang dapat dicapai. Alasan mengapa sihir ini dikembangkan. Ini untuk memecahkan masalah perkemahan sementara dalam petualangan kelompok kecil. Lingkungan tidak diperbolehkan, cuaca buruk, dan api unggun dapat dengan mudah menarik musuh atau binatang buas. Jadi, penulis asli mulai mengembangkan keterampilan ini. Mantra Mansion memungkinkan penggunanya menciptakan ruang dalam dimensi berbeda untuk membangun tempat tinggal. Fungsi gerbang batas berbeda dengan yang dibayangkan. Membangun di dimensi lain tidak berarti memindahkan semua benda asli ke dalamnya, tetapi mengandalkan kekuatan mental Anda untuk membangun keseluruhan struktur rumah. Termasuk dekorasi interior, furnitur, atau pembantu untuk membantu Anda mencuci dan memasak. Bisakah kamu menciptakan dunia kecil? Bab 374. Bab 374, siapapun yang bergerak akan dibunuh. Mampu menciptakan objek dan kehidupan tidak berbeda dengan menciptakan dunia kecil. Tetapi sesuatu tercipta di dimensi yang berbeda. Hanya dapat digunakan di dimensi lain, dan item yang diambil dari dunia luar dapat dikeluarkan dari mansion di dimensi lain. Para pelayan bukanlah bentuk kehidupan nyata dan tidak dapat meninggalkan rumah di dimensi lain. Mereka yang memasuki mansion di dunia asli dapat masuk dan keluar secara normal dari dimensi berbeda. Ini tampaknya masuk akal. Apa yang diciptakan pada akhirnya salah. Tetapi terlalu berlebihan untuk bisa bekerja dari dunia kecil milik sendiri. Melihatnya sekarang, membeli buku keterampilan seharga 570 koin emas bukanlah masalah besar. Saat ini sudah subuh. Setelah duduk di asosiasi beberapa saat, Wu Heng langsung bangkit dan pergi. "Tamu, kapalnya akan berlabuh. Anda bisa melepas jubah Anda." Sepertinya tidak ada yang terlalu disembunyikan dalam lelang konsorsium.
Buka pintunya dan kembalikan kedua jubah itu ke staf pihak lain. Saya dapat membawa barang ke dalam, menyimpan pasukan, dan semua yang saya inginkan dapat dilakukan. Kapal konsorsium berlabuh di pelabuhan, dan semua orang mulai turun bersama tim. Dong 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 gelombang. Sangat cepat. Oke. Lalu kenapa kamu datang sepagi ini? Ini berjalan sangat lancar. Bagaimana bisa ada masalah dalam membelanjakan uang? Melihat Wu Heng kembali, senyuman segera muncul di wajahnya. Tuan, Anda kembali. Berbeda dari Wu Heng, saya bangun pagi, jadi saya datang ke sini lebih awal, kata Underwhale, lalu melanjutkan bertanya, Tuan, bagaimana pelelangannya tadi malam? Baiklah, biarkan Mini memasakkanmu sesuatu yang lezat. Sila Gui, kamu malas dan datang terlambat. Wu Heng berbicara lebih dulu. Idenya adalah untuk memobilisasi pasukan dengan cepat. Meskipun buku tersebut tidak menyebutkan penyimpanan pasukan, namun disebutkan bahwa orang dapat keluar masuk sesuka hati. Masuk ke ruang belajar kantor. Kemungkinan terjadinya masalah tidak terlalu tinggi. Lagi pula, ini hanya satu malam. Ini juga berarti semua pasukan dapat disimpan di dalamnya. Pada dasarnya memenuhi semua harapan saya. Aku akan kembali dan makan nanti. Kemudian, bersama orang-orang lainnya, mereka berbaris dan berjalan ke geladak. Saat itu sedang sibuk. Underwhale sedang duduk di meja menyortir dokumen. Sila Gui tampak tercekik, memandang ke arah pihak lain dari atas ke bawah, dan berkata dengan ragu, apakah kamu membuat masalah lagi? Setelah melepas jubahnya, banyak orang yang menjadi akrab satu sama lain, menyapa, atau langsung membicarakan tentang area yang dipesan untuk membeli barang di pelelangan. Bisa didiskusikan secara terbuka. Ada ketukan di pintu, dan suara staf datang dari luar pintu. Berjalan di sepanjang koridor, saya bertemu Sila Rose yang masuk dari luar. Saat membeli buku sendiri, kenapa kamu datang sepagi ini? Lepaskan jubah hitamnya dan kenakan kerudung hantu lagi. Selain itu, mereka juga disuruh mengarang alasan jika ada yang bertanya. Underwhale tersenyum, membuatkan secangkir teh dan menaruhnya di depan mejanya. Apakah Tuan sudah sarapan? Dua pelayan kecil di rumah tahu bahwa dia menghadiri pelelangan tadi malam. Ada kapal yang meninggalkan pelabuhan dan pekerja memindahkan barang. Apa yang kamu bicarakan? Wu Heng memanggil kereta dan langsung menuju ke asosiasi. Ini adalah mantra lain yang memenuhi kebutuhan perkemahan lapangan tim. Wu Heng terdiam dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, apakah tidak ada yang terjadi dengan asosiasi akhir-akhir ini? Tidak apa-apa, hanya saja dalam beberapa hari terakhir, armada di jalur tersebut sering bertemu dengan bajak laut sehingga menimbulkan kerugian. Sila Gui berpikir sejenak dan berkata. Wu Heng mengerutkan kening. Menurut wanita bajak laut, Philippa, amplop kosong itu menyampaikan informasi tentang rute kepadanya. Ini juga untuk menyampaikan informasi rute kepada bajak laut lain. Apakah Anda punya rencana dari Diakon? Belum. Dalam beberapa hari, otoritas yang lebih tinggi harus mengeluarkan target lain. Lalu kita akan membahasnya bersama dan menyelesaikan target tersebut. Baik, Sila Gui memandangnya dan bertanya, mengapa kamu keluar pagi-pagi sekali? Baiklah, mari kita selidiki penjahat yang dicari itu. Sila Gui menatapnya dengan curiga, tapi mengangguk, oke, perhatikan keselamatannya. Ayo pergi, ayo bertukar informasi. Bagus. Keluar dari perkumpulan, Wu Heng juga tidak berhenti dan naik kereta kembali ke kediamannya. Dorong pintu dan masuk ke ruangan. Mini berlari jauh-jauh dan langsung menerkamnya. Dia melengkungkan tangannya kuat-kuat dan bertanya, apakah pelelangannya menyenangkan? Wu Heng memeluknya, duduk di sofa, mengusap ujung bajunya, membelai perut mulus kelinci kecil itu, dan berkata, tidak apa-apa. Lelangnya tidak menarik, tapi ada beberapa tempat hiburan di sana kapal. Mini semakin penasaran, tempat hiburan seperti apa? Kasino, pub, pesta dansa, cukup meriah. Ini sebuah tarian. Apakah kamu ingin menari bersama?
Orang-orang yang mengikuti pelelangan semuanya bertopeng dan mengenakan jubah. Bagaimana cara menarinya? Seperti aktor yang menari di tribun. Apakah terlihat bagus? Tidak apa-apa, saya memakai sesuatu yang keren, itu cukup menarik. Oh, kedengarannya menyenangkan. Lain kali aku punya kesempatan, aku akan membawamu dan Weyer bersamaku. Tuannya baik sekali, Minnie berkata dengan genit. Wu Heng menepuk pinggangnya dan berkata, pergi dan siapkan air mandi. Aku akan mandi dulu. Tuan yang baik. Tidak lama kemudian, air mandi sudah siap. Setelah mandi dengan nyaman, langsung menuju ruang belajar. Duduklah di meja, mengeluarkan semua barang yang dibeli kali ini. Tetapi matanya tertuju pada dua barang yang paling berharga. Space. Sachet pedang jahat pisau senyap benda aneh. Sachet luar angkasa. Deskripsi, sebuah penyangga yang diukir dengan sihir luar angkasa, dengan ruang penyimpanan 100 meter kubik di dalamnya. Dari segi perkenalan tidak jauh berbeda dengan Space Ring. Perbedaannya terletak pada ukuran ruang penyimpanan. Wu Heng mengambil alat komunikasi kekuatan mental di tangannya dan segera memasukkannya ke dalam kantong luar angkasa. Ruang di dalamnya sangat besar dan kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Nilai sachet luar angkasa, dilihat dari harga transaksi 9.000 koin emas yang berlebihan, telah melampaui cakupan alat sulap. Tetapi nilai kegunaannya masih sangat besar. Seperti yang dikatakan pasangan itu. Meski digunakan untuk bisnis, namun di dalamnya terdapat cukup ruang untuk membawa beberapa barang. Menghasilkan uang kembali dalam beberapa tahun agak berlebihan, namun ini memang merupakan alat yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis dalam jangka panjang. Dengan membelinya, Wu Heng dapat bertukar material antara dua dunia dengan lebih baik, daripada sering membuka gerbang dunia dan membiarkan kerangka membawa barang sedikit demi sedikit. Singkirkan Space Sachet terlebih dahulu, dan lanjutkan melihat pedang jahat kedua. Pedang jahat bilah senyap benda langka. Kategori, benda aneh. Efek, dalam jarak 10 meter di sekitar Anda, unit kehidupan aktif akan diserang. Efek samping, tidak dapat mengidentifikasi pengguna. Deskripsi, salah satu pedang jahat, tidak ada yang mau menjadi tuannya karena karakteristiknya yang aneh. Wu Heng melihat pengenalan senjata dan mengerutkan kening. Serang semua unit yang aktif. Efek sampingnya adalah pengguna tidak dapat diidentifikasi. Apa artinya? Dengan pedang ini, musuh tidak bisa bergerak, begitu pula saya tidak bisa bergerak. Siapa yang memotong siapa?